Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 hal agar mantan ngotot, mengatakan bahwa kamu masih miliknya. Ya. Jadi orang itu ketika berpisah, banyak, bahkan mungkin jumlahnya jauh lebih besar, yang setelah perpisahan itu terjadi baru merasa menyesal. Karena itu betul sekali itu. Orang-orang bijak, orang-orang tua kita zaman dulu mengatakan penyesalan selalu datang kemudian. Ya. Nah, bagaimana caranya agar dia menyesali perpisahan itu? Ada 2 hal yang perlu Anda perhatikan ya. Yang pertama, ketika perpisahan itu terjadi, Anda tetap terlihat bahagia, bahkan mungkin merasa lebih bahagia karena tidak lagi berada di bawah tekanan sikap mantan yang selama ini membuat Anda menjadi merasa tertekan. Ya, bisa jadi dia egois banget ya. Kemudian setelah itu pemarah, setelah itu macam-macam lah, yang membuat Anda merasa menjadi tidak nyaman. Sehingga ketika perpisahan itu terjadi, Anda merasa bahagia. Tapi kan lebih banyak dari kita yang mengharapkan mantan kembali, itu ketika perpisahan terjadi, ya sedih dong ya. Sedih, kemudian stres, kan begitu. Padahal kalaupun itu yang kita rasakan, tapi jangan pernah itu yang kita tunjukkan. Ya. Karena ketika stres, sedih yang kita perlihatkan, yang kita tampilkan, itu tidak akan pernah membuat dia menyesal. Banyak orang yang salah memilih strategi. Mantannya pergi, berkhianat dengan orang ketiga, dia sakit, atau ya minimal pura-pura sakit lah, untuk bisa menyentuh hati si mantan, agar mantan nyesal nih, datang bawa kue begitu kan, minta maaf, dan ngajak balik lagi agar kita tidak sakit. Sayangnya kisah yang demikian di dalam dunia nyata itu tidak pernah terjadi. Ya, ada yang sakit betulan, ditinggal oleh mantannya. Ya, dikhianati, dikecewakan, sakit betulan. Tidak ada mantannya datang. Bawa kue, bawa buah, apalagi. Boro-boro dia mikir sampai ke situ. Oh, dia sedang bahagia kok dengan orang ketiga. Ya. Jadi sakit, ya sakit sendirian. Ya, paling yang belikan kue siapa? Ya orang tua kita lah ya. Itu pun kalau masih berada di satu tempat ya, di satu daerah lah. Kalau anaknya merantau, orang tuanya di daerah asal, ya sakit sendirian saja. Ya. Nah, jadi walaupun Anda merasa sakit, merasa kecewa, merasa stres, jangan pernah tampilkan itu. Tampilkan bahwa Anda bahagia dengan perpisahan itu. Anda tidak pernah menyesalinya. Dan itulah yang kemudian akan membuat mantan bertanya-tanya, loh, kok bisa? Ya, dia happy-happy saja. Dia enjoy dan menikmati hidupnya. Seharusnya kan dia sedih ketika saya tinggalkan. Ya, penasaran kan dia?
Dan dia mungkin bertanya-tanya, apa jangan-jangan dia juga sebenarnya sudah bosan dengan saya. Itulah yang kemudian akan menimbulkan pergulatan batin pada diri dia. Tapi ketika kita sedih, ketika kita stres, ketika status kita di WhatsApp, kemudian status kita di Line, status kita atau postingan kita di Facebook, di Instagram, semuanya curhat sedih-sedih. Dia tidak akan kepikiran karena dia sedang happy dengan orang lain. Dan memang perpisahan yang menyebabkan kita stres itulah yang dia inginkan. Karena itu jangan pernah mempertontonkan kesedihan. Tunjukkan bahwa Anda bahagia. Anda tidak pernah menyesal dengan perpisahan itu. Ya, nah, yang kedua nih yang paling penting. Dia akan balik menyesal. Jadi yang menyesali perpisahan itu pada akhirnya dia yang akan menginisiasi memulainya. Ya, walaupun dia yang memulai perpisahan, tetapi dia yang kemudian akan menunjukkan penyesalannya ketika dia melihat bahwa Anda begitu diminati oleh banyak orang. Ya, banyak tuh. Perpisahan terjadi. Ya, ini sudah ditunggu nih. Sudah jalan bareng lama. Sudah ditanya, kapan akan menikah? Bukannya melamar, malah pergi dengan orang lain. Begitu dia pergi, datang begitu banyak orang yang ternyata memang sudah jatuh cinta lama, memendam rasa suka lama, mengagumi sudah lama sekali. Begitu ditinggalkan, langsung banyak datang yang melamar. Ya terserah Anda. Kalau mau Anda terima, baik. Tapi kalau Anda masih pengen melihat apakah mantan Anda menyesal, boleh juga ditunggu dulu. Pengen melihat reaksinya seperti apa. Nah, disitulah biasanya ya dia akan menyesal dan kemudian masih mengaku bahwa dia masih memiliki Anda. Bahwa perpisahan itu adalah sebuah kesalahan dan dia masih merasa berhak untuk mengatur kehidupan Anda, masih berasa berhak untuk menunjukkan kecemburuannya dan seterusnya tadi. Ya, dan Anda tinggal mengatakan, kalau cemburu jangan dijadikan mantan dong. Kalau cemburu maka segera menikah, begitu ya. Nah, jadi ya memang kehidupan itu seperti itu. Kita merasa memiliki sesuatu, padahal sesungguhnya kita tidak pernah memiliki apapun. Ya, kita dan apapun yang saat ini kita merasa memilikinya, itu semuanya adalah milik Allah, termasuk diri kita sendiri. Diri mantan itu semuanya yang memiliki adalah Allah, dan kepada Allah lah segala sesuatu akan dikembalikan. Karena itu ketika mantan pergi, Anda luruskan saja hati Anda. Sesuatu yang datang itu pasti bisa pergi. Sesuatu yang pergi itu pasti bisa kembali. Tinggal segala sesuatunya kembali kepada apa yang sudah Allah gariskan kepada hidup manusia. Maka kita diajarkan, walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir.
dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.